Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di perkuliahan online dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Meis Roja, Melsi Anggraini, dan saya sendiri Miranti Fiona Azahra akan menjelaskan tentang konstitusi dan negara. Nah, berbicara tentang negara dan konstitusi, memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan berketatanegaraan dalam kehidupan bernegara. Negara dan konstitusi menempati posisi yang sangat krusial adanya. Nah, daripada bingung nih, apa sih itu pengertian negara dan konstitusi? Mari kita simak sama-sama penjelasan kami. Nah, pengertian negara. Menurut Aristoteles, negara disebut sebagai negara hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Sedangkan menurut Profesor Miriam Budiharjo, negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya, dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan itu. Nah, dalam pengertian sederhananya itu begini, negara bisa diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Sedangkan pengertian konstitusi itu sendiri adalah sebuah norma, sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Dalam arti lain, pengertian konstitusi ada dua, yaitu dalam arti sempit yang artinya hukum dasar yang memuat aturan pokok atau aturan-aturan dasar negara. Contohnya Undang-Undang 1945. Dan dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar baik yang tertulis atau tidak tertulis. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Melsi Anggraini. Baiklah, saya Melsi Anggraini akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Miranti. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945. Nah, dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, UUD 1945 menempati tempatan tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Nah, selanjutnya, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang, di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. UUD ini terdiri dari bagian pembukaan batang tubuh yang berjumlah 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. Selanjutnya, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, yaitu berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Nah, UUD RIS ini disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara berkaitan dengan pembentukan RIS oleh hasil konferensi meja bundar di Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949, di mana Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Tetapi konstitusi ini tidak bertahan lama, hanya selama kurang lebih dari 1 tahun penerapannya di Indonesia. Dalam waktu yang singkat tersebut, rakyat sudah merasakan konstitusi tersebut tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia,
sehingga rakyat menuntut negara kembali menjadi pada bentuk negara kesatuan. UUD RIS ini terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. Selanjutnya, periode 17 Agustus 1959 sampai 5 Juli 1959, yaitu berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian. Latar belakang terbentuknya UUDS 1950 ini karena dibubarkannya UUD RIS. Konstitusi ini dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Dewan Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Kabinet pada masa UUDS 1950 juga tercatat 7 pergantian kabinet sehingga kondisi politik Indonesia tidak stabil. Maka karena itu, dikeluarkanlah dekret presiden oleh Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Tepatnya pada tanggal 5 Juli 1959. Dekret presiden tersebut adalah keputusan presiden secara legal. Presiden Soekarno berpidato di depan Dewan Konstituante pada tanggal 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Anjuran ini merupakan kehendak rakyat yang telah disampaikan kepada pemerintah. Nah, selanjutnya periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada periode ini, konstitusi negara kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Masa ini juga disebut masa Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Khusus untuk periode keempat, berlaku Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembagian sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemenkan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemenkan. Yang pertama, amandemen ke-1 pada sidang umum MPR disahkan tanggal 19 Oktober 1999. Hasil amandemen ini meliputi 9 pasal dan 16 ayat. Amandemen kedua pada sidang tahunan MPR disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Hasil amandemen ini meliputi 27 pasal dalam 7 bab. Amandemen ketiga pada sidang tahunan MPR disahkan pada tanggal 10 November tahun 2001. Hasil amandemen ini meliputi 23 pasal dalam 7 bab. Nah, yang keempat, amandemen keempat pada sidang tahunan MPR disahkan tanggal 10 Agustus tahun 2002. Hasil amandemen ini meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir dihapuskan. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat ini menetapkan yang pertama, UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, 2, 3, dan 4 adalah UUD 1945 yang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Nah, yang kedua, perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-9 tanggal 8 Agustus tahun 2000, sidang tahunan MPR RI dan mulai berlaku. Nah, selanjutnya bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan pengubahan substansi pasal 16 serta penempatan ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. 3. Isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang ini Undang-Undang Dasar terdiri atas 2 bagian, yaitu ada bagian pembukaan dan bagian pasal-pasal. Namun sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa itu bagian pembukaan?
Bagian pembukaan ini pada umumnya berisi tentang pernyataan luhur dan cita-cita bangsa yang bersangkutan. Namun tidak semua negara memiliki konstitusi bagian pembukaan ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan bagian yang sangat penting dalam konstitusi negara Indonesia. Dan pada Undang-Undang Dasar ini terdapat 4 alinea yang sebagai pernyataan luhur bangsa Indonesia dalam bernegara, yaitu untuk mencapai masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar juga memiliki makna dan cita-cita tersendiri bagi satu kesatuan. Sistem ketatanegaraan Indonesia. Bentuk negara adalah kesatuan. Bentuk pemerintahan adalah republik. Sistem pemerintahan adalah presidensial dan sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Maksud dari bentuk negara adalah kesatuan, yaitu negara dengan sistem tertinggi berada di tangan pemerintah pusat, dengan kata lain pemerintah pusat memegang sepenuhnya. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik. Dalam pelaksanaannya bentuk pemerintahan dibagi menjadi 3, yaitu ada republik absolut, konstitusional, dan parlementer. Apa itu republik absolut? Dalam sistem republik absolut itu adalah pemerintahan ditraktor tanpa ada pembatasan kekuasaan. Sedangkan konstitusional yaitu presiden memegang kekuasaan, kepala negara, dan kepala pemerintahan. Republik parlementer. Sistem republik parlementer ini presiden hanya sebagai kepala negara, namun presiden tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kepala pemerintahan itu berada di tangan Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada parlemen. Yang ketiga, ada sistem pemerintahan adalah presidensial. Maksudnya adalah suatu pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat. Dengan kata lain, kekuasaan eksekutif ini berada di luar pengawasan langsung parlemen. Yang keempat itu ada sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa demokrasi ini merupakan suatu asas kedaulatan rakyat sebagai suatu norma dan suatu nilai. Dengan demokrasi kedaulatan rakyat mempunyai makna, yaitu bahwa dalam mewujudkan hak-hak rakyat harus memiliki sistem demokrasi yang berlandaskan kedaulatan dari rakyat. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.